Biasanya, seorang pembunuh itu pada saat melakukan pembunuhan atau selesai melakukan pembunuhan, dia akan membersihkan lokasi atau TKP-nya itu dengan sebersih mungkin tanpa meninggalkan jejak apapun. Tapi berbeda dengan pembunuh yang satu ini, dia tuh justru sengaja meninggalkan beberapa barang, sengaja mengirimkan surat kepada polisi dan seakan-akan menceritakan kronologi kejadian pembunuhan yang telah dia lakukan, seperti mengejek begitu. Jadi kita akan bahas di sini adalah Zodiac Killer, salah satu pembunuh yang paling misterius yang pernah ada. Nah, Zodiac Killer itu telah membunuh 5 orang di area San Francisco pada tahun 1968 sampai tahun 1969. Jadi korban pertamanya itu ada David, umurnya 17 tahun, dan kekasihnya Betty, usianya itu 16 tahun. Jadi keduanya ini ditembak mati dekat mobil mereka jelang Natal, tepatnya 20 Desember tahun 1968 di Jalan Danau Herman. Dan pada 5 Juli 1969, Darlene 22 tahun dan Mike 19 tahun yang tengah berada di mobil mereka, di mobil milik Ferrin ini, didatangi oleh Zodiac Killer yang membawa lampu senter dan juga senjata api. Nah, di sini Zodiac Killer langsung membunuh 2 orang ini. Dan gilanya, 1 jam setelah peristiwa itu ada seorang pria misterius yang menelpon polisi, dan orang ini mengatakan kronologi kejadian pada saat pembunuhan itu. Dan yang mengagetkan adalah di akhir telepon dia mengatakan bahwa saya yang telah membunuh mereka, dan dia juga mengatakan saya yang bertanggung jawab atas pembunuhan sejak bulan Agustus 1969. Nah, tidak sampai di situ, Zodiac Killer ini mengirimkan surat ke media harian Examiner San Francisco, dan surat itu bertuliskan, "Dear Editor, sayalah pembunuh 2 remaja pada Natal tahun lalu di Lake Herman." Dan surat itu berisi detail yang katanya hanya si pembunuh ini yang tahu. Dan gilanya lagi, Zodiac Killer ini mengancam polisi suratnya harus dimuat di koran dan ditempatkan di lembaran paling depan, kalau tidak dia akan membunuh lebih banyak orang. Nah, dan yang menjadi misteri adalah setiap kali Zodiac Killer ini mengirimkan surat kepada polisi atau kepada media yang lain, di dalam surat itu bukan merupakan tulisan seperti biasa. Dalam surat itu terisi sandi yang harus dipecahkan. Nah, di sini polisi memberikan nama kepada surat itu adalah sandi 408. Dan salah satu sandi di sini dipecahkan, itu tertulis, "Saya suka membunuh karena membunuh itu sangat menyenangkan." Dan sandi berikutnya itu dipecahkan guru sekolah yang namanya itu Donald Herden dan istrinya Betty. Di sini mereka memecahkan sandi dari Zodiac Killer ini, dan arti sandi ini adalah membunuh manusia lebih menyenangkan daripada membunuh hewan, karena manusia adalah hewan yang paling berbahaya. Dan ternyata tidak sampai di situ, Zodiac Killer rupanya masih meninggalkan banyak surat berisi sandi dan teka-teki. Dan pada tahun 2020, salah satu sandi terakhir itu bisa dipecahkan. Tapi kata sandi itu juga tidak membuahkan hasil tentang siapa sosok Zodiac Killer ini. Dan salah satu perbuatan terkeji Zodiac Killer itu, yang paling brutal, yang paling sadis yang dilakukan Zodiac Killer adalah serangan pada 27 September tahun 1969. Korbannya di sini adalah Brian 20 tahun dan Cecilia itu 22 tahun. Dan di sini pada saat kejadian, mereka berdua ini tuh sedang ada di pinggir danau tengah menikmati sore hari, karena mungkin mereka kan pacaran itu. Jadi mereka tuh lagi menikmati hari di pinggir danau. Tiba-tiba seorang pria muncul membawa senjata, memakai kostum bertudung, kepala dengan lingkaran salib putih dijahit di dadanya seperti tanda bidikan senjata. Nah, itu. Dan orang ini tuh mengatakan bahwa saya baru lari dari penjara, saya membutuhkan uang dan mobil untuk melarikan diri ke Meksiko. Dan pria itu mengikat kedua orang ini dengan tali plastik yang sudah disiapkan.
Tapi tiba-tiba saja Zodiac Killer ini tidak hanya mengikat mereka berdua, tapi juga langsung menikam Brian sebanyak 6 tusukan di daerah punggung dan 10 tusukan untuk temannya sampai dia tewas. Dan gilanya lagi, setelah melakukan pembunuhan, pria ini tuh menelpon polisi dan memberikan deskripsi tentang semua alur kematian Brian. Dan di akhir telepon lagi-lagi nih tuh orang mengatakan, "Akulah yang telah membunuh mereka." Tapi dikabarkan di sini Brian itu berhasil selamat dari luka tusukan sebanyak 6 kali itu. Dan tidak berhenti sampai di situ, Zodiac Killer menyerang kembali korbannya pada 11 Oktober tahun 1969. Dia menembak supir taksi Paul Stein, usianya tuh 28 tahun, di San Francisco. Zodiac Killer itu berpura-pura menjadi penumpang dan langsung menembak supir itu dari belakang. Dan ketika itu, broadcast radio polisi melaporkan rincian tersangka dengan salah atau keliru. Jadi mereka itu mengatakan bahwa pelakunya ini adalah orang kulit hitam, sementara petugas polisi yang datang ke lokasi itu sempat menemukan pelaku, tapi karena dilaporkan pertama pelakunya adalah kulit hitam, maka polisi membiarkan orang itu lolos. Dan lagi-lagi Zodiac Killer mengirimkan amplop kepada media. Kali ini berisi kemeja dengan motif garis milik Stein, supir taksi yang meninggal ini, yang sudah berlumuran darah. Pembunuh berdarah dingin itu merasa melakukan komunikasi dengan polisi dan jurnalis selama bertahun-tahun. Salah satu suratnya itu mengancam dan menargetkan bus sekolah dan akan menculik anak-anak ketika mereka keluar dari bus. Penjahat itu juga mengancam akan membunuh lebih banyak lagi korban. Tapi meski detektif mencurigai kasus yang serupa, mereka tidak bisa lagi membuktikannya karena surat-surat Zodiac Killer ini berakhir pada tahun 1974. Nah, di sini ada seseorang yang bernama David. David ini adalah seorang perancang website berusia 46 tahun yang tinggal di Virginia, bahwa dia tuh telah berusaha untuk memecahkan sandi berkode 340 dari Zodiac Killer ini sejak tahun 2006. Dia tuh berharap sandi ini akan mengarah pada siapa sebenarnya Zodiac Killer ini. Tapi ternyata dia juga tuh harus kecewa karena sandi ini juga tidak mengungkapkan siapa di balik sosok Zodiac Killer. Dan dikabarkan semua kata-kata sandi yang ada di dalam surat itu tidak mengungkapkan siapa sosok Zodiac Killer ini, karena Zodiac Killer ini ternyata menulis sandi di dalam surat itu merupakan isi hati dari Zodiac Killer. Jadi dia mencurahkan segala isi hatinya kenapa dia membunuh itu pada surat yang berisi sandi. Ada salah satu sandi yang dipecahkan oleh guru tadi yang saya jelaskan di awal video. Di sini isi sandi itu dituliskan, "Saya harap Anda bersenang-senang saat mencoba menangkap saya. Saya tidak takut dengan kamar gas karena kamar itu akan mengirim saya lebih cepat ke surga. Karena sekarang saya memiliki cukup budak yang bekerja untuk saya, di mana orang lain tidak punya apapun ketika mencapai surga. Jadi mereka takut menghadapi mati." Itu adalah salah satu sandi yang dipecahkan. Sungguh sangat-sangat menggantungkan kasus ini. Jadi sampai detik ini tidak diketahui siapa sebenarnya Zodiac Killer, siapa mereka dan di mana mereka berada, ciri-cirinya seperti apa itu sama sekali tidak diketahui. Padahal di era modern seperti saat ini harusnya Zodiac Killer ini tuh bisa diketahui siapa orangnya. Tapi Zodiac Killer juga mungkin bukan orang yang bodoh. Jadi sampai detik ini, sampai saat ini Zodiac Killer masih menjadi misterius. Oke, cukup sekian videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sukses ke depannya. Amin. Sampai jumpa.